Bapak, Ibu dosen, suster, dan teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Pasha Veronica Marpao, Prodi NER 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologis sistem reproduksi pria yang dibimbing oleh Ibu dosen Maria Puji Astuti. Anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pria. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi bila dalam keadaan ereksi. Tersusun dari dua massa silinder jaringan erektil, terdiri dari 3/4 bagian anterior batang penis. Batang penis yang ini. Batang utama penis dilapisi kulit yang relatif lebih tebal. Glans penis. Glans penis berbentuk seperti jamur, licin dan kuat. Bagian perifer lebih besar sehingga membentuk tepi yang bundar disebut corona glandis. Bila terjadi rangsangan, jaringan erektil akan terisi penuh oleh darah dan penis, mengakibatkan penis akan tegang atau ereksi. Tulang kemaluan atau os pubis merupakan tulang yang bercabang, yang satu menuju ke samping atas dan satu lagi menuju ke bawah. Berikutnya vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini merupakan dua ruangan di antara fundus, vesika urinaria, dan rektum. Kemudian epidermis. Epidermis merupakan saluran alus yang panjangnya kira-kira 6 cm terletak di sepanjang atas tepi dan belakang testes. Kemudian vas deferens. Vas deferens ini merupakan organ berupa saluran panjang yang berguna mengantarkan sperma keluar saat ejakulasi terjadi. Vas deferens terletak di bagian belakang buah jakar. Kemudian ada skrotum, yaitu ini. Skrotum merupakan sepasang kantong yang menggantung di dasar pelvis. Skrotum terdiri dari kulit tanpa lemak dan memiliki sedikit jaringan otot. Kemudian uretra. Uretra adalah saluran ini sepanjang penis, memiliki lubang keluar di ujung penis, berfungsi sebagai saluran keluar urin dan saluran keluar air mani. Kemudian kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu untuk mensekresikan getahnya secara langsung ke dalam uretra berupa cairan encer berwarna putih seperti susu mengandung enzim antikoagulan dan asam sirat atau nutrisi bagi sperma, dan berfungsi juga mensekresikan cairan alkali encer untuk menetralisis cairan vagina yang basah. Kemudian testis. Testis berbentuk oval, terletak dalam skrotum atau kantung penis. Testis berada di luar tubuh karena pertumbuhan sperma membutuhkan suhu yang lebih rendah daripada suhu tubuh, dan mengandung lipatan tubulus seminiferus atau tempat pembentukan sperma. Dinding tubulus seminiferus mengandung jaringan ikat dan jaringan epitelium. Benih pembentukan sperma atau spermatogenesis, dan mengandung sel-sel Leydig atau sel yang penghasil hormon testosteron. Kemudian kandung kemih. Kandung kemih sistem dari saluran kencing berbentuk kantung berongga yang bertugas menampung cairan yang telah disaring oleh ginjal dan akan dikeluarkan sebagai urin. Anatomi dan fisiologi sistem reproduksi wanita. Yang pertama, vagina. Vagina adalah jalan keluar bayi saat seorang wanita melahirkan secara normal. Leher rahim atau serviks dengan bagian luar tubuh juga terhubung melalui organ ini. Selain itu, vagina juga merupakan tempat masuknya penis ketika wanita dan pria berhubungan seksual. Letak organ ini di antara bagian bawah rahim dan tubuh bagian luar wanita. Kemudian ada serviks. Serviks adalah leher rahim berupa lorong sempit sebagai pintu masuk antara vagina dan rahim. Dinding leher rahim bersifat fleksibel yang dapat meregang atau membuka jalan saat bayi lahir. Oleh sebab itu, persalinan normal mampu dilakukan wanita. Kemudian ada rahim. Rahim atau uterus merupakan organ yang berfungsi sebagai rumah bagi janin yang sedang bertumbuh dan berkembang. Bentuk dari rahim seperti buah pir. Letak rahim ada di bagian tengah rongga, panggul, dan di belakang kandung kemih depan rektum. Indung telur atau serviks
Indung telur terletak di kedua sisi rahim berupa kelenjar kecil berbentuk oval. Fungsi organ ini adalah untuk memproduksi sel telur dan hormon seks utama berupa estrogen progesteron yang dilepaskan ke dalam aliran darah wanita. Kemudian tuba falopi. Tuba falopi itu adalah saluran sempit sekitar 10-13 cm dengan diameter 1 cm yang melekat pada bagian atas rahim mengarah ke ovarium agar terhubung antara keduanya. Fungsi organ ini adalah sebagai jalan bagi telur dari ovarium ke rahim saat ovulasi. Selain itu, sel telur dan sperma juga bertemu di saluran ini saat proses pembuahan. Bagian luar atau bibir vagina atau labia. Bibir vagina atau labia terdiri dari dua bagian, yaitu labia mayora dan labia minora. Labia mayora merupakan bibir vagina besar yang terletak di bagian luar berbentuk seperti pembungkus besar. Organ ini berfungsi untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Selain itu, terdapat kelenjar minyak dan keringat pada labia mayora. Setelah pubertas akan tumbuh rambut yang menutupi organ ini. Labia minora atau bibir vagina kecil berukuran lebih kecil daripada labia mayora. Organ ini berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra atau saluran pembawa urin keluar tubuh. Labia minora tidak tertutupin rambut seperti labia mayora. Kemudian mons pubis. Mons pubis lemak yang menonjol di atas labia yang tertutup oleh rambut saat masa pubertas merupakan mons pubis. Organ ini diduga berperan dalam proses rangsangan seksual karena mengeluarkan zat feromon. Kemudian lubang vagina. Lubang vagina pintu masuk ke vagina lubang uretra. Tempat keluarnya urin dari kandung kemih adalah lubang uretra. Klitoris. Klitoris terletak di bagian atas labia minora berupa tonjolan kecil. Organ ini sangat sensitif karena merupakan sumber utama kenikmatan seksual yang terjadi pada wanita. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.